Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Duka Cita Menjadi Sukacita, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 16 ayat 21 dan 23a. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa lagi kepadaku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam tradisi liturgi Gereja Katolik, mulai hari ini kita mengawali novena Roh Kudus. Kita berdoa memohon kehadiran Allah Roh Kudus dalam doa novena hingga hari raya Pentakosta mendatang. Selama 9 hari ke depan, baik secara bersama-sama maupun secara pribadi, umat Allah dianjurkan untuk meluangkan waktu untuk berdoa mohon turunnya Roh Kudus ke atas gereja dan terutama untuk dirinya masing-masing. Tradisi ini sudah berlangsung berabad-abad lamanya, dan kita memulainya juga pada hari ini. Sebagaimana para murid yang merasa kehilangan Yesus yang telah bangkit dan kembali ke rumah Bapa, kita merasakan duka cita ditinggalkan oleh Yesus. Namun, ini firman penghiburan yang diwartakan oleh gereja kepada kita di hari pertama doa novena Roh Kudus ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Saudara-saudari terkasih, kemarin kita baru saja merayakan Tuhan Yesus naik ke surga. Dia pergi meninggalkan para muridnya. Hal itu bisa menimbulkan kegelisahan, ketakutan, dan juga kesedihan atau duka cita. Hal itu dikatakan Tuhan Yesus kepada muridnya jauh-jauh hari sebelumnya. Meskipun dunia akan gembira karena dia kembali kepada Bapa, tetapi itu tidak akan lama. Duka cita mereka akan digantikan dengan sukacita. Yesus akan mengutus Roh Kudus yang berasal daripada Bapanya, mengenang masa-masa penantian kedatangan Roh Kudus, di mana Tuhan Yesus meminta mereka tidak meninggalkan kota Yerusalem. Kita bisa membayangkan suasana kebatinan mereka yang berkanjang dalam doa, menantikan janji Tuhan Yesus itu. Mengingat hal-hal itu, kita memasuki suasana serupa hari-hari ini, yaitu menantikan kedatangan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Itulah sebabnya gereja mengajak kita untuk bertekun dalam doa, mohon kemurahan Allah agar Roh Kudus dicurahkan atas kita. Saudara-saudari terkasih, menunggu
bukanlah aktivitas yang mudah, bahkan seringkali membosankan. Namun, seni menunggu membuat orang kreatif, berharap lebih, dan memimpikan sesuatu yang indah dan mendatangkan rasa bahagia yang disebut sukacita. Penantian itu digambarkan oleh Yesus seperti seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan anaknya. Ia tidak ingat akan penderitaannya karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Semua orang telah dilahirkan dari rahim seorang ibu. Yesus juga dilahirkan oleh Ibu Maria. Dapatkah kamu membayangkan kebahagiaan Ibu Maria ketika Yesus dengan selamat dilahirkan olehnya? Kalau engkau seorang ibu yang dikaruniai anak, engkau pasti mengerti ucapan Yesus ini. Kalau engkau seorang suami, engkau pasti bisa membayangkan kembali perjuangan istrimu melahirkan keturunan bagimu. Ia berjuang setengah mati, bahkan bisa saja meregang nyawa demi melahirkan seorang anak ke dunia. Kata Tuhan lagi, demikian kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraan itu daripadamu. Maka kalau kita pernah merasa kehilangan, itu wajar. Engkau ditinggal, ibumu wafat, atau suamimu, atau istrimu, atau anakmu sakit dan pedih karena kehilangan. Tapi itulah yang dikehendaki Tuhan yang terbaik bagimu. Kepergian Tuhan Yesus juga melihat bahwa ini adalah yang terbaik untuk kita, agar kita lebih dewasa, lebih kuat, dan lebih mandiri, serta siap untuk bersaksi. Saudara-saudari terkasih, langit tidak selamanya mendung, sebab mendung akan terusir dengan datangnya sinar matahari. Salib memang harus dipikul dengan penuh daya upaya dan perjuangan serta pengorbanan. Tuhan Yesus sudah memberi contoh untuk kita. Tapi lihatlah ujungnya. Tuhan Yesus tidak mati selamanya, melainkan Dia hidup, Dia bangkit, dan menampakkan kepada para murid-Nya. Para murid itu memang kaget, tetapi mereka mengalami sukacita karena Yesus hidup dan berada di tengah-tengah mereka lagi. Mungkin ini adalah ujian terakhir untuk para murid-Nya. Mereka tidak boleh cengeng dan tidak boleh hanya bisa berani kalau ada Yesus. Mereka harus siap mandiri dan tampil untuk menjadi saksi Yesus. Namun, karena kita ini lemah, maka Tuhan Yesus menjanjikan untuk memperlengkapi kita agar kita bisa bersaksi. Ia menjanjikan Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk menjadi saksi Yesus kepada dunia. Marilah kita mulai hari ini meluangkan waktu di tengah aktivitas kita untuk berdoa, memohon kedatangan Roh Kudus agar Dia hadir dalam hati dan hidup kita, sehingga kita kuat
dan dapat bersaksi bahwa Yesuslah Tuhan untuk kemuliaan Allah Bapa. Apakah dalam hidupku aku percaya bahwa Yesus akan membantu aku oleh Roh-Nya? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami mohon, berilah kami Roh Kudus yang dijanjikan Putra-Mu, agar kami dikuduskan, dikuatkan, dan dimampukan untuk menjadi saksi kasih-Mu kepada orang-orang di sekitar kami, demi Kristus dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.